Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Dr. Tuti Nuryati SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keprilakuan atas kesempatannya untuk kami untuk bisa mempresentasikan materi tentang mengkaji riset akuntansi keprilakuan pada penganggaran modal. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabiata Kusuyo selaku moderator. Saya Revanya Aidila Putri selaku presentator satu. Saya Salwanel Febrianti selaku presentator kedua. Saya Randy Kurniawan sebagai presentator ketiga. Saya Sabrina Agusti selaku presentator keempat. Mari kita paparkan materi tersebut. Oke, di sini ada definisi penganggaran. Penganggaran merupakan unsur penting dalam suatu organisasi sebagaimana didefinisikan oleh Keynes tahun 1979 yang menyatakan bahwa penganggaran merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan, mengendali, mengkoordinasi, mengevaluasi prestasi bawahan atau subordinat. Next. Oke, selanjutnya ada latar belakang penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan terkait pengeluaran jangka panjang yang memerlukan dana besar dan mengandung resiko tinggi. Selain aspek rasional, keputusan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor manusia seperti ada 3. Yang pertama, ada institusi adalah kemampuan mengambil keputusan secara cepat tanpa analisis mendalam, biasanya berdasarkan perasaan atau pengalaman sebelumnya. Yang kedua, ada pengalaman masa lalu, adalah pelajaran atau pengetahuan yang diperoleh dari kejadian sebelumnya yang memengaruhi cara seseorang membuat keputusan saat ini. Yang terakhir ada persepsi adalah cara seseorang menafsirkan atau memandang suatu situasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang pribadi. Selanjutnya ada jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal, identifikasi dan spesifikasi untuk menyelesaikan proyek yang akan datang, kreativitas dan kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide yang luar biasa diperlukan. Meski sangat tidak mungkin, saya yakin keputusan yang telah dibuat akan sangat objektif, karena hasil analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai sangatlah penting. Sebagai contoh lain dari fakta bahwa faktor keperilakuan ini ada. Kinerja karyawan menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek sebelumnya. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk mengubah dan menerapkan model proyek tanpa mempertimbangkan konteks keperilakuan proses. Selanjutnya, ada faktor keperilakuan dalam penyusunan anggaran modal dalam tampilan rasional. Faktor manusia sangat berperan dalam penyusunan anggaran modal, meskipun kurang dibahas dalam literatur. Ada masalah dalam mengidentifikasi dan memilih proyek model, serta perlunya kreativitas dan penilaian manusia. Sulit untuk memprediksi perilaku manusia, dan proyek modal yang bersifat jangka panjang memperparah masalah ini. Banyak manajer memiliki pandangan jangka pendek karena evaluasi kinerja mereka fokus pada ukuran jangka pendek, menghambat manajemen proyek yang memerlukan perspektif jangka panjang. Penerimaan atau penolakan proyek bergantung pada penghindaran risiko si pengambilan keputusan, dan faktor politik juga mempengaruhi keputusan tersebut. Proses penyusunan anggaran terlihat rasional, tetapi faktor keperilakuan mendasari pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh riset penganggaran. Yang pertama ada contoh riset Keynes 1979. Fokus pengujian ditunjukkan untuk menguji pengaruh berbagai karakteristik penganggaran, yaitu partisipasi penganggaran, yang berarti jika karyawan dilibatkan dalam penyusunan anggaran, mereka merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Selanjutnya ada penjelasan sasaran. Sasaran anggaran yang
jelas akan mengurangi kebingungan dan meningkatkan fokus kerja. Lalu umpan balik yang berarti memberi umpan balik secara berkala bisa memperbaiki kinerja dan mengurangi kesalahan. Lalu evaluasi anggaran. Sistem evaluasi yang adil bisa menjadi pemicu semangat, dan terakhir ada kesulitan tujuan, yang berarti sasaran yang terlalu sulit bisa menyebabkan stres, sementara sasaran yang realistis bisa mendorong pencapaian yang optimal. eh, Terhadap dispositional behavior yang meliputi job tension seperti variabel motivasional seperti cost efficiency, job performance, dan job satisfaction. Berikut menjelaskan model penelitian dilakukan oleh Keynes 1979. Diagram Keynes memperlihatkan bahwa semua variabel tersebut bisa mempengaruhi job tension atau ketenangan kerja, dan variabel motivasi seperti cost efficiency, job performance, dan job satisfaction. Dalam diagram ini, model Keynes menggambarkan hubungan antara karakteristik penganggaran dengan perilaku disposisional dan motivasi kerja. Aspek-aspek penganggarannya ada planifikasi penganggaran, kejelasan sasaran, penganggaran umpan balik, penganggaran evaluasi, penganggaran kesulitan, dan sasaran anggaran. Di tabel kanan pertama ada sikap yang terkait kerja, ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, ketegangan kerja. Lalu yang kedua, sikap yang terkait penganggaran, sikap terhadap penganggaran, motivasi penganggaran. Lalu yang terakhir tuh ada kinerja penganggaran, efisiensi cost, dan kinerja keseluruhan. Intinya, jika perencanaan anggaran dilakukan dengan baik, partisipatif, jelas, dan mendapatkan umpan balik, maka karyawan akan termotivasi, tekanan kerja berkurang, dan hasil kerja akan meningkat. Lalu ada contoh model riset Murray 1990 menjelaskan kerangka konseptual goal teori melalui klasifikasi penganggaran atas pengaruhnya terhadap kinerja manajerial. Berikut ini dijelaskan model penelitian Murray 1990. Model ini terdiri dari 3 jalur. Jalur pertama ada klasifikasi anggaran, goal modal, goal level, motivasi, dan kinerja. Artinya dengan dilibatkan dalam perumusan target, seseorang akan paham seberapa tinggi target yang ditetapkan dan terdorong untuk mencapainya. Jalur kedua ada partisipasi, goal level, goal komitmen, motivasi, dan kinerja. Tambahan dari jalur ini adalah komitmen terhadap tujuan. Ketika target jelas dan masuk akal, karyawan lebih berkomitmen dan lebih termotivasi. Dan yang terakhir, jalur ketiga, partisipasi, goal komitmen, motivasi, dan kinerja. Ini menunjukkan bahwa walaupun goal level belum tentu tinggi, jika komitmen dan motivasinya tinggi, kinerja tetap bisa optimal. Kesimpulan dari model Murray ini, keterlibatan dalam anggaran bukan sekedar prosedur, tapi punya dampak psikologis yang sangat nyata pada kinerja pegawainya. Yang selanjutnya ada penjelasan model riset Murray tahun 1990. Pada tabel di atas dijelaskan bahwa desain sistem pengendalian dapat melalui 3 proses, yaitu proses pertama, partisipasi penganggaran akan mempengaruhi kinerja melalui variabel goal level dan variabel motivasi. Hal ini berarti bahwa adanya partisipasi penyusunan anggaran, target atas level tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, yang kemudian akan mempengaruhi motivasi kerja dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja. Kedua, partisipasi penganggaran mempengaruhi kinerja melalui goal level, goal komitmen, dan motivasi, yaitu bahwa adanya partisipasi dapat meningkatkan tercapainya goal level, yang selanjutnya akan meningkatkan komitmen karyawan pada tujuan unitnya sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah penyusunan anggaran modal atas suatu proyek dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang dipahami dan diminati oleh si penyusun. Selain itu, pengajuan usulan anggaran modal tersebut juga sebaliknya mempertimbangkan pihak-pihak yang memberikan persetujuan atasnya. Jika kondisi yang muncul semacam ini, pengambilan keputusan mengenai anggaran modal secara rasional melalui pendekatan matematis dan pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya dapat dikesampingkan karena hampir tidak memiliki kontribusi. Oleh karena itu, semua fakta keperilakuan dari pihak penyusun anggaran modal beserta pihak yang menyetujui usulan anggaran tersebut perlu diidentifikasikan sedini mungkin sebelum anggaran tersebut diimplementasikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.